Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, atau mungkin sedang merasakannya sekarang? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sinyal-sinyal paling pertama yang dikasih tubuh kita saat sebuah perjalanan baru mungkin aja dimulai. Ini dia kan pertanyaan utamanya. Momen-momen yang bikin deg-degan, penuh harapan sekaligus ketidakpastian. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang ada di posisi ini. Tentu kita semua tahu kalau telat menstruasi itu tanda paling umum. Tapi yang seru adalah seringkali itu bukan tanda yang pertama. Tubuh kita itu udah ngasih bisikan-bisikan halus jauh sebelumnya loh, asal kita tahu aja apa yang harus diperhatikan. Oke, kita mulai dari yang paling awal, yang mungkin nggak banyak orang sadar. Pendarahan implantasi. Ini bukan menstruasi ya, ini cuma bercak darah yang sangat ringan, warnanya bisa jadi pink atau kecoklatan, yang jadi tanda kalau sel telur yang sudah dibuahi berhasil bersarang di dinding rahim. Nah, timingnya ini yang sering bikin bingung. Ini biasanya terjadi sekitar 6-12 hari setelah pembuahan. Itu kan pas banget sama waktu-waktu di mana kamu mungkin nungguin jadwal menstruasi. Makanya, tanda penting ini sering banget kelewat atau disalahartikan. Waktu emang segalanya. Oke, sekarang kita bahas ya, perubahan-perubahan fisik apa aja yang bisa kelihatan atau terasa dari luar. Nah, ini dia nih salah satu tanda awal yang paling umum. Begitu kehamilan terjadi, hormon-hormon langsung tancap gas. Dan salah satu area pertama yang merasakannya adalah payudara. Terus, kenapa bisa gitu? Ya, karena ada lonjakan hormon progesteron dan estrogen. Ini yang bikin payudara terasa lebih penuh, agak nyeri, atau jadi sensitif banget. Kamu mungkin juga notice kalau area di sekitar puting atau areola jadi sedikit lebih gelap dan melebar. Kamu pasti pernah dengarkan istilah pregnancy glow? Katanya kulit ibu hamil itu jadi bersinar gitu. Ternyata itu bukan mitos loh, ada penjelasan ilmiahnya. Ada dua hal yang terjadi. Pertama, volume darah dalam tubuh meningkat yang bikin kulitmu kelihatan lebih cerah. Kedua, hormon juga meningkatkan produksi minyak alami kulit, nah ini yang bikin efek glowing itu. Tapi ada sisi lainnya juga nih, buat sebagian orang, produksi minyak berlebih ini malah bisa memicu jerawat. Oke, tadi kan yang kelihatan dari luar. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Apa aja sih sinyal-sinyal internal yang mungkin kamu rasain? Ini dia, gejala paling klasik, mual. Walaupun kita sering menyebutnya morning sickness, nama ini sebenarnya bisa menipu banget. Kenapa menipu? Karena rasa mual ini bisa datang kapan aja. Pagi, siang, bahkan malam. Pemicunya seringkali karena indera penciuman jadi super tajam. Bau parfum yang biasanya kamu suka, tiba-tiba bisa bikin enek. Biang keladinya, peningkatan hormon HCG. Beberapa wanita bahkan ngerasain ada rasa aneh seperti logam di mulut mereka. Ini bukan capek biasa setelah seharian kerja loh. Ini tuh rasa lelah yang luar biasa. Yang bikin kamu rasanya pengen tidur terus, bahkan setelah tidur 8 jam semalaman. Kenapa kok bisa selelah itu? Jawabannya ada di hormon progesteron yang melonjak drastis. Hormon ini efeknya kayak obat penenang alami, plus tubuhmu kan lagi kerja super keras buat membangun sistem pendukung kehidupan untuk calon bayi. Jadi wajar banget kalau kamu ngerasa energinya terkuras habis. Nah, dua gejala ini juga sering banget bikin galau, karena rasanya mirip banget sama gejala mau menstruasi. Keduanya terjadi di area perut bagian bawah. Kamu mungkin ngerasain kram-kram ringan, mirip krem menstruasi. Ini biasanya berhubungan sama proses implantasi tadi. Di saat yang sama, kamu juga mungkin jadi bolak-balik ke kamar mandi. Ini karena aliran darah ke area panggul meningkat, yang bikin ginjal kerja ekstra buat menyaring cairan. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Begitu banyak gejala awal kehamilan yang tumpang tindih sama PMS atau sindrom pramenstruasi. Jadi gimana dong cara bedainnya? Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, kram. Kram karena kehamilan biasanya lebih ringan, sementara kram PMS cenderung lebih intens. Terus, bercak darah. Flek implantasi itu sangat sedikit dan cuma 1-2 hari, sementara menstruasi ya jadi aliran darah yang lebih deras. Kalau nyeri payudara, saat hamil nyerinya cenderung bertahan dan bahkan bisa makin terasa. Kalau PMS biasanya mereda pas menstruasi datang. Terakhir, mual. Ini umum banget pas hamil, tapi jarang banget jadi gejala utama PMS. Oke, setelah memperhatikan semua sinyal ini, langkah selanjutnya adalah bergerak dari dugaan menuju kepastian. Ada jalan yang jelas kok untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Langkah pertama yang paling gampang ya tes di rumah pakai test pack. Alat ini mendeteksi hormon kehamilan atau HCG di urin kamu. Kalau hasilnya negatif tapi kamu belum menstruasi juga, coba tunggu beberapa hari terus tes lagi. Soalnya kadar HCG ini naiknya cepat banget di awal-awal kehamilan. Tapi tentu saja untuk kepastian 100%, konfirmasi dari dokter lewat tes darah atau USG adalah cara terbaik.
Dan ini yang paling penting buat diingat ya, setiap kehamilan, setiap tubuh itu unik. Gak semua orang bakal mengalami semua gejala ini. Tubuhmu akan punya ceritanya sendiri. Kuncinya adalah benar-benar belajar mendengarkan apa yang ia coba sampaikan. Jadi saat kita selesai membahas semua ini, pertanyaan yang tersisa bukan cuma soal gejala, tapi lebih ke apa yang akan terjadi selanjutnya. Apapun jawabannya nanti, memahami sinyal-sinyal ini adalah langkah pertama yang sangat berharga dalam perjalananmu.